Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, warga Gereja Kristen Jawiwitan dimanapun panjenengan berada. Salam Patunggilan. Ibadah Minggu 24 Mei tahun 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sesongko Sukmo Wiweko, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan memakai Kidung Jemaat nomor 1 ayat yang pertama. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membangun peribadatan, ibadah minggu. Mari kita satukan hati, kita mengambil saat teduh, dan di dalam setiap hati kita mengaturkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara semua. Amin. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 454, kita pujikan ayat yang pertama. Sang Adya
Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dituntun dengan firman Tuhan yang demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Firman ini tertulis di dalam Galatia pasal 5, ayat yang ke-24. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama. Kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menghaturkan pujian dan syukur atas campur tangan, penyertaan, dan pemeliharaan Allah yang senantiasa melingkupi segenap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini Engkau sudah bangunkan kami dari istirahat kami semalam. Engkau sudah berikan hari baru, kekuatan baru dengan segala kasih anugerah-Mu yang melingkupi segenap kehidupan ini. Sungguh Tuhan, kami menghayati bahwa semuanya ini sebagai wujud nyata cinta kasih-Mu atas kami semuanya. Tuhan, sekalipun cinta kasih Tuhan tak berkesudahan melingkupi segenap kehidupan kami, namun di dalam kami menyambut, membalas cinta kasih-Mu itu yang masih sangat terbatas. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami masih sering melakukan apa yang kami ingini sendiri, sehingga kami jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kesempatan yang indah saat ini, kami mohon Engkau berkenan mengampuni segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Serta seutuhnya peribadatan yang kami bangun pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, kami serahkan di dalam tuntunan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus, kami haturkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan kita bersama-sama memuji dengan kidung jemaat nomor 39. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Kasihan
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Bapak Penatua Didik Haryanto. Firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam Kristus Tuhan, mengucap syukur ya Bapa karena atas kasih kemurahan yang senantiasa Tuhan kelimpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih di minggu yang indah ini, Tuhan sudah mampukan kami untuk membangun peribadatan demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, di dalam kami akan membaca merenungkan ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka pintu hati kami, sucikan. Biarlah firman-Mu nanti boleh benar-benar masuk di dalam hati kami, boleh tumbuh menambah iman dewasa kami di dalam kami, mengiring Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Bacaan pada pagi yang indah ini diambil dari Injil Matius, pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk direnungkan, diresapi, dan terlebih lagi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini, di hari kita membangun peribadatan di hari Minggu ini, bersamaan juga dengan saudara-saudara kita Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari kemenangan, karena setelah sebulan penuh mereka menjalankan ibadah puasa Ramadan, mengekang hawa nafsu, membangun hubungan dengan Tuhan, mengasah hati untuk lebih peka terhadap penderitaan sesama dengan menahan haus dan lapar, agar pembaruan hidup bisa dirasakan di dalam Tuhan Allah. Dan saat ini mereka merayakan kemenangan itu dengan saling memaafkan satu dengan yang lain di dalam hari raya Idul Fitri ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, sungguh indah manakala hidup ini senantiasa didasari dan dilakukan
dengan saling memaafkan satu dengan yang lain. Dengan kita saling memaafkan, saling mengampuni, kalau itu senantiasa kita wujud nyatakan di dalam keseharian kita, tentu akan membawa suasana hidup yang indah, hidup yang ideal. Tidak ada perceraian, tidak ada pertentangan, peperangan yang menyengsarakan, tidak ada dendam dan kebencian. Tentu akan tercipta suasana surga yang begitu indah. Oleh karena itu, baik secara pribadi maupun mewakili segenap jemaat, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara Muslim. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kehidupan yang saling memaafkan, saling mengampuni, ini juga yang mestinya kita upayakan di sepanjang kehidupan kita. Karena disitulah di dalam keragaman yang kita rasakan, karena kita hidup di dalam keragaman. Ini sesuatu yang sangat amat dibutuhkan. Kita bisa membangun kerukunan, membangun keharmonisan, dengan upaya untuk membangun kerjasama bergandengan tangan bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah-masalah maupun tantangan-tantangan kehidupan, untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Itu tidak bisa kita laksanakan secara parsial, tetapi mesti kita upayakan secara holistik, secara bersama-sama. Terlebih lagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya, membangun keharmonisan, membangun kerukunan, membangun kerjasama. Ini yang senantiasa kita dengarkan, juga kita gaungkan. Namun semuanya itu bukanlah hal yang gampang. Manakala masih ada yang merasa dominan, merasa superior, merasa paling benar, itu seringkali menjadi ganjalan di dalam kita membangun kebersamaan. Justru itu yang juga menjadi potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bukan berarti lantas kita menyerah dengan keadaan. Namun kita tetap harus senantiasa berupaya memperjuangkan untuk menumbuh kembangkan dan menciptakan iklim yang baru, iklim yang harmonis, yang rukun, yang adem, yang tanpa ada kebencian, amarah, dendam, pikiran-pikiran negatif. Itu semua harus kita kubur dalam-dalam. Dengan kita memupuk sikap rendah hati yang mampu menempatkan yang lain sejajar atau bahkan lebih tinggi dari diri kita. Itu yang memampukan kita memaafkan ataupun juga mengampuni orang lain. Sama seperti Kristus yang pengampun. Sebab kita mesti sadar, seperti Paulus menyatakan, hidup yang kuhidupi bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku.
Oleh karena itu, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Kristus menghendaki kita mampu mengasihi sesama, termasuk juga mengasihi mereka yang memusuhi, yang membenci, bahkan yang menganiaya kita. Firman-Nya yang sudah kita dengarkan tadi, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43 dan 44. Ini menegaskan kepada kita bahwa panggilan kita sebagai umat pilihan Tuhan adalah untuk mengasihi, untuk memaafkan, dengan merendahkan hati kita. Sebab itu menjadi panggilan yang mengikat sepanjang hidup umat Tuhan, dan tidak kita lakukan secara insidental, namun itu panggilan yang melekat sepanjang kehidupan kita. Seperti Kristus sudah memberikan teladan, sekalipun ia berada di dalam kesengsaraannya di atas kayu salib, ia masih berseru kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini juga yang diteladani oleh Stefanus pada saat ia mengabarkan Injil, pada saat ia menjadi saksi-saksi Tuhan. Ia dianiaya, bahkan dirajam, dilempari dengan batu. Di saat-saat sekarat, menjelang ajal, ia masih sempat berseru kepada Tuhan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dari sini jelas panggilan kita sebagai umat pilihan Tuhan untuk mengasihi sesama tanpa batas itu sungguh begitu nyata. Sehingga dengan tegas juga Tuhan berfirman, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih yang didasari oleh doa yang didasari oleh kasih, bukan doa untuk menjerumuskan, untuk membinasakan atau mencelakakannya. Doa yang didasari kasih senantiasa bermuara pada kebaikannya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, panggilan kita untuk mewujud nyatakan kasih Allah itu adalah panggilan kita untuk senantiasa berjuang mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan surga di muka bumi ini. Bersamaan dengan pembukaan bulan Kespel, panggilan itulah yang mari kita hayati, kita upayakan, dan kita wujud nyatakan agar hidup kita sungguh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 434. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Adalah kasih dan sumber kasih.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan, dan di dalam kita menghaturkan persembahan akan dilayani oleh Ibu Penatua Dati Eniati. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat kita meyakini begitu banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan di setiap hidup dan kehidupan kita, maka marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu ayat yang tertulis di dalam Mazmur 50, ayat yang 14-15 yang demikian, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada saat kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai bentuk sukacita kita di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 dengan judul Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri. Berkat
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita masuk di dalam doa syafaat. Sungguh kami bersyukur padamu Bapa, Engkau yang sudah berkenan melalui Sang Kristus Yesus melawat kami. Engkau juga sudah berkenan memberitakan firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami beroleh kesempatan untuk merenungkannya. Tanamkanlah Tuhan firman-Mu di dalam setiap hati kami, agar memampukan kami untuk membangun relasi dengan siapapun juga yang didasari oleh kasih, kerendahan hati, dan saling mengampuni dan memaafkan. Sehingga hubungan kami antar individu, antar sesama, antar lembaga, di tengah-tengah masyarakat, terjalin secara kokoh dan mampu menyelesaikan pergumulan-pergumulan kemanusiaan yang ada saat ini. Sebab tanpa kerjasama saling bahu-membahu, kami tidak akan mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang senantiasa menaungi dan memampukan setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, di tengah peribadatan saat ini, kami juga berdoa bagi bangsa ini yang saat ini sedang menghadapi pergumulan berat dengan pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami semuanya dengan hikmat-Mu, sehingga mampu dengan sungguh-sungguh saling mendukung satu dengan yang lain. Berkati pemerintah di dalam menunaikan tugas tanggung jawab dan melaksanakan kebijaksanaannya. Berkati semua yang terlibat di dalamnya, semua elemen masyarakat yang ada di dalamnya, untuk bisa saling menopang, saling mendukung dan membantu, sehingga apa yang menjadi program ini bisa berjalan dengan baik, dan pandemi COVID-19 ini akan segera bisa diatasi. Sehingga di dalam kami, umat manusia, bangsa ini, dan rakyat ini, mampu kembali beraktivitas tanpa hambatan yang berarti. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap tenaga medis yang berhadapan langsung dengan para penderita. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengayoman, perlindungan, dan penyertaan-Mu Engkau nyatakan atas mereka, sehingga dalam menunaikan tugas tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan penuh sukacita dan selalu berpengharapan kepada-Mu. Tuhan, kami juga serahkan segenap jemaat-Mu ini, setiap pergumulan yang ada, juga mereka yang sedang menderita sakit. Tuhan, tolong lawati mereka satu persatu. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Demikian juga pergumulan anak-anak dengan pekerjaan, studi, teman hidup. Tuhan yang memberikan segala sesuatu indah pada saatnya. Oleh karena itu ajari kami untuk setia dan tekun memperjuangkan masa depan yang selalu juga berpengharapan kepada-Mu. Tuhan, kami serahkan segenap pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan melalui hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga memampukan setiap kami menyelesaikan pergumulan yang ada dengan tetap bersandar pada kehendak-Mu. Di tengah peribadatan ini Tuhan, kami juga menghaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, serta memakai menjadi sarana bagi karya-Mu,
melalui jemaat-Mu GKJW Purwoharjo ini. Segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh segenap jemaat-Mu kiranya Engkau berkati, sehingga menjadi sarana mencukupkan kebutuhan hidup di kesehariannya. Dan lindungi kami semua ya Tuhan dari segala sakit penyakit, terlebih lagi dari pandemi COVID-19 ini, sehingga sungguh penyertaan dan pemeliharaan Allah yang memberikan keselamatan bagi semuanya, Engkau nyatakan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Seusainya peribadatan ini, kami juga akan undur dari tempat ini, pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Tuntunan dan penyertaan Allah yang senantiasa kami rindukan, Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami semuanya. Dalam Yesus Kristus, kami haturkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 410. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita pulang. Kita jalani hidup kita dengan penuh keyakinan. Sekalipun kita harus membangun peribadatan di dalam keluarga ataupun kelompok-kelompok kecil, tetapi yakinlah bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Ia hadir. Dan yakinlah bahwa penyertaan Allah senantiasa dicurahkan di sepanjang kehidupan kita. Dan marilah kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih, anugerah, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus, kiranya senantiasa tercurah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kekal selamanya. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, peribadatan yang kita bangun saat ini, kiranya sekalipun kita diperhadapkan pada suasana yang tidak mudah, kita tetap senantiasa setia membangun hubungan dengan Tuhan, agar kekuatan dari Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.